Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana pembahasan kita kali ini masih menyangkut tentang dunia usaha dan juga dunia industri. Lebih khusus lagi, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tema tentang jenis-jenis bisnis retail. Secara garis besar, bisnis retail ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, di mana 3 kelompok besar bisnis retail ini. Yang pertama adalah retail produk makanan. Kemudian kelompok besar yang kedua yaitu retail produk umum, dan yang ketiga adalah retail non-toko. Baik, kita mulai dengan kelompok besar bisnis retail yang pertama, yaitu kelompok retail produk makanan. Untuk retail produk makanan ini juga masih dikelompokkan dengan berbagai kelompok yang lebih kecil daripada kelompok besar tadi, yaitu yang pertama adalah toko konvensional, yang mana toko konvensional ini untuk retail produk makanan masih dibagi menjadi 2 kelompok yang lebih kecil lagi. Yang pertama adalah kelompok toko makanan, di mana toko makanan ini bersifat swalayan yang menawarkan berbagai barang grosir, kemudian ada daging, dan tentu saja ada produk-produk makanan yang dijual secara terbatas. Ini adalah kelompok lebih kecil dari toko konvensional. Kemudian kelompok yang kedua adalah superstore, di mana superstore ini merupakan supermarket konvensional yang mana luasnya antara 20.000 sampai dengan 50.000 meter persegi, dengan layanan yang diperluas. Termasuk di dalamnya adalah layanan-layanan untuk ketersediaan unit makanan, hasil laut, roti, dan sebagainya. Nah, ini adalah kelompok toko konvensional dalam kelompok besar retail produk makanan. Kemudian retail produk makanan ini, kelompok yang lain adalah retail makanan big box. Untuk kelompok retail makanan big box ini juga masih terklasifikasikan menjadi 3 jenis retail lagi. Yang pertama yaitu super center. Super center ini merupakan toko dengan luas antara 150.000 sampai dengan 220.000
meter persegi, yang mana di dalamnya dijual produk-produk makanan yang porsinya mencapai antara 30% sampai 40% dari total produk yang dijual di supercenter ini. Di supercenter ini menyediakan luasan toko yang sangat-sangat luas, dan karena luasnya tadi, maka terdapat cukup banyak item produk yang dijual, di mana untuk supercenter ini ada lebih kurangnya antara 100.000 sampai dengan 150.000 item produk. Ini adalah yang jenis supercenter. Kemudian yang kedua, masih retail makanan big box, adalah hypermarket. Hypermarket ini merupakan jenis retail dengan luas antara 100.000 sampai dengan 200.000 meter persegi, di mana di dalamnya menjual sekitar 60 sampai 70% produk-produk yang dijualnya adalah produk makanan. Jadi untuk hypermarket ini sebagian besar produknya adalah produk-produk makanan. Di mana di dalam hypermarket ini menyediakan sekitar 40.000 sampai dengan 60.000 item produk. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada warehouse club. Warehouse club ini merupakan retail yang menawarkan produk secara terbatas dengan layanan yang kecil pada harga yang rendah untuk melayani konsumen dan bisnis yang kecil. Untuk warehouse club ini, luasnya itu tidak lebih dari 100.000 meter persegi. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang masuk di dalam retail makanan big box. Kemudian untuk retail produk makanan ini, selain ada kelompok yang cukup besar tadi, yaitu toko konvensional, ada retail makanan big box, ada satu lagi, yaitu toko produk convenient, yang mana toko produk convenient ini adalah toko dengan luas antara 2.000 sampai dengan 3.000 meter persegi, yang mana menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari yang memiliki sifat rutin. Pada toko convenient ini, konsumen dapat melakukan aktivitas pembelian dengan lebih cepat tanpa harus mencari lebih lama produk-produk yang diinginkan, dan juga tidak perlu melakukan
antri pada kasir, dan toko ini hanya menjual produk dalam kapasitas yang terbatas. Harga yang ditawarkan di toko produk convenient ini lebih mahal jika dibandingkan dengan produk-produk serupa yang dijual di supermarket. Inilah 3 kelompok yang menjadi bagian dari retail produk makanan. Kemudian yang kedua, yaitu kelompok besar retail produk umum. Untuk retail produk umum ini, ada beberapa kelompok lagi yang masuk di dalamnya. Yang pertama adalah discount store, atau kalau kita mengalih bahasakannya menjadi toko diskon. Discount store ini atau toko diskon ini merupakan jenis retail yang menawarkan varietas produk yang banyak, servis yang terbatas, dan juga harga yang rendah. Ini adalah discount store ataupun toko diskon. Kemudian yang kedua, itu adalah yang berbentuk specialty stores atau toko khusus. Specialty stores ataupun toko khusus ini adalah retail yang berfokus pada kategori produk-produk komplementer dalam jumlah yang terbatas dan memberikan layanan level tinggi. Luas dari specialty stores ini atau toko khusus ini tidak lebih dari 8.000 meter persegi. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan kategori spesialis atau spesialis kategori produk. Yang mana kategori spesialis ini adalah toko diskon yang menjual jenis produk dalam jumlah yang sedikit, tetapi memiliki keragaman yang banyak. Retail ini acap kali untuk menarik konsumennya, mereka sering memberikan berbagai jenis diskon. Ini adalah yang ketiga, kategori spesialis. Kemudian yang keempat, itu ada department store. Department store ini merupakan retail yang menawarkan banyak ragam produk. Di sini juga disediakan layanan untuk pelanggan dan menata bagian ataupun departemen secara terpisah untuk memajang produk-produknya. Ini adalah department store. Kemudian yang kelima, itu ada yang namanya drug store. Drug store ini adalah retail yang secara khusus menyediakan produk-produk kesehatan dan keperluan pribadi. Ini adalah drug store. Kemudian yang keenam, itu ada off-price retailers.
Off-price retailers ini adalah retail yang menjual produk secara tidak tetap pada hanya suatu produk dan merek saja. Mereka ataupun di off-price retailers ini menjual dalam harga yang rendah. Ini adalah off-price retailers. Kemudian yang ketujuh itu ada value retailers. Value retailers ini adalah toko diskon yang menjual produk umum. Mereka biasanya dibuka berada pada wilayah penduduk yang berpenghasilan rendah. Value retailers ini juga lebih kecil dari toko tradisional. Konsumen yang berbelanja di value retailers ini, mereka akan lebih banyak berharap untuk mendapatkan diskon atas transaksi pembeliannya. Ini tadi beberapa jenis dari retail produk umum. Nah, selanjutnya yang kelompok besar ketiga yaitu retail non-toko. Untuk retail non-toko ini juga dibagi lagi, dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis retail. Yang pertama yaitu electronic retailing. Electronic retailing ini adalah retail yang melakukan proses jual beli atas produk-produknya melalui jaringan internet atau dengan istilahnya online. Ini adalah electronic retailing. Kemudian jenis yang kedua yaitu catalog and direct mail retailing. Untuk catalog and direct mail retailing ini adalah jenis retail yang melakukan proses komunikasinya dengan pelanggan itu melalui katalog ataupun surat-surat khusus. Ini adalah catalog and direct mail retailing. Kemudian yang ketiga itu ada direct selling. Direct selling ini adalah jenis retail yang memanfaatkan salesperson sebagai armada penjualan utamanya. Mereka harus menemui konsumennya secara langsung, baik itu di rumah, di kantor, ataupun di tempat-tempat yang lain. Di mana salesperson ini harus dapat menunjukkan manfaat dari produk-produk yang ditawarkannya kepada konsumen. Salesperson ini juga memiliki kewajiban untuk menerima pesanan dan juga mengirimkan pesanan-pesanan yang masuk kepadanya. Ini adalah direct selling. Kemudian yang keempat itu ada television home shopping. Untuk television home shopping ini adalah retail yang menggunakan media televisi sebagai sarana untuk menawarkan produk-produk yang ditawarkannya kepada konsumen. Di sini mereka juga mendemonstrasikan berbagai produk yang ditawarkan melalui siaran media televisi.
Bahkan dengan television home shopping ini, para penjualnya itu juga menerima pesanan melalui telepon yang memang disampaikan pada siaran-siaran melalui televisi. Kemudian yang kelima, itu ada yang namanya vending machine retailing. Vending machine retailing ini merupakan retail non-toko yang menggunakan mesin sebagai tempat penyimpanan produk dan juga melayani konsumen yang menginginkan produk-produk itu setelah mereka memasukkan uang tunai dengan jumlah tertentu atau dengan menggunakan kartu kredit. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang jenis-jenis bisnis retail. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema lagi yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.